5 makanan yang dapat mengobati ad-dha'fa, kelemahan al-jinsi seksual. Kemudian makanan-makanan ini disebut sebagai al-munasyitat, afrodisiak, awil muharrikat atau penggerak, pembangkit, pendongkrak urusan al-qudrah al-jinsiyah, kemampuan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar makanan yang menjadi pendongkrak urusan al-qudrah, kemampuan al-jinsiyah seksual. Konsumsi makanan ini dan amalkan bersama pasangan yang halal, semoga bermanfaat. Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang pertama al-karaf adalah seledri. Qalu, mereka berpendapat, fi kutubit tibbin nabawi, dalam beberapa kitab at-tibbin nabawi, anhu, tentang seledri. Harun adalah tumbuhan yang panas, yabisun yang kering, yuhayyiju yang membangkitkan al-baha pada al-jima' lirrijali, baik untuk para suami, wan nisa'i dan para istri, wa yaqulu dan berpendapat Ibnu Sina, Syekh Ibnu Sina, fi kitabihi al-qanun, dalam kitab beliau al-qanun fit tib, yuhayyijul ba'ata, seledri ini membangkitkan al-ba'ata pada perjimaan, ai yakni yazidu meningkatkan al-qudrata pada kemampuan al-jinsiyata seksual. Cuma ada wanita yang terlarang, wayajibu dan wajib antumna'a dicegah, al-murdi'atu wanita yang menyusui, min tanawulihi dari mengkonsumsi seledri, li alla yufsida agar seledri tidak merusak labanah pada air susunya, lihaijani syahwati karena membangkitkan pada syahwat. Itu makanan yang pertama. Kemudian makanan yang kedua al-makdunis, atau dalam bahasa yang lain al-bakdunis, maknanya daun paterseli, atau dalam istilah yang lain daun parsley. Seperti apa itu? Sama seperti daun yang ada pada layar Anda. Ini adalah daun parsley atau paterseli. Yahtawi, daun ini mengandung, memuat, alal vitaminati pada beberapa vitamin alhammati yang penting, misli vitamin A seperti vitamin A, wa vitamin Jim dan vitamin C, wahya sedangkan adapun vitamin-vitamin itu minal vitaminati termasuk di antara beberapa vitamin almaniati yang mencegah lil aksidati pada oksidasi. Selain daripada itu, walati dan vitamin-vitamin tufidu yang memberikan manfaat fi ilajid dha'fi dalam mengatasi ad-dha'fi, kelemahan al-jinsi seksual. Jadi yang loyo-loyo, yang letoy-letoy, lemes, tidak bergairah, ini bisa diatasi. Kama tufidu, sebagaimana hal itu juga memberikan manfaat fi ilajid tirabatid dawrati syahriyati, dalam mengatasi atau mengobati gangguan-gangguan haidnya istri, gangguan-gangguan siklus bulanan, ya haid atau menstruasi, indan nisa'i pada kaum istri. Makanan sebagai pembangkit atau pendongkrak yang kedua adalah al-bakdunis atau al-makdunis, daun paterseli atau daun parsley. Kemudian makanan yang ketiga al-basalu, bawang merah. Wasfatu Ibni Sina fil qanun, Ibnu Sina menjelaskan terkait dengan bawang merah fil qanun dalam kitab al-qanun fit tib. Faqala, beliau berkata, jami'u anwa'il basali, adapun semua macam-macamnya bawang merah, muhayyijatun adalah membangkitkan lilbahi pada perjimaan, wa ma'ul basali sedangkan airnya bawang merah, yadurrut tamtha adalah memperlancar haid, wa yulayyinut tabi'ata dan memperlembut at-tabi'ata watak atau at-tabi'ata karakter. Makanan pendongkrak yang ketiga adalah bawang merah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Sina. Semua macamnya bawang merah itu dapat membangkitkan al-bah, perjimaan, muhayyijatun lil bah, membangkitkan al-jima'.
Selain daripada itu, air bawang merah ini bisa memperlancar haid dan juga memperlembut, memperlunak at-tabi'ata, karakter atau watak. Wa wasfatu Dawud al-Antaqi, kemudian Dawud al-Antaqi juga menjelaskan fit tadhkirati dalam kitab at-tadhkirah. Faqad qala, beliau sungguh telah berkata, al-basalu, adapun bawang merah, yazidu adalah meningkatkan asyahwata pada syahwat, idza quti'a, jika bawang merah ini dipotong, wa nuqi'a, dan direndam, fil khalli, di dalam cuka. Kalau kepengen syahwatnya semakin bertambah, potong, kupas daunnya, kemudian rendam di dalam cuka. Itu makanan yang ketiga. Kemudian masuk pada makanan yang keempat, al-himmas, kacang Arab yang berwarna putih kayak jagung, atau al-himmas bermakna buncis atau kacang panjang. Qala Ibnul Baitar berkata, anil himmas, tentang al-himmas, buncis kacang panjang atau kacang Arab. Yadurrut tomsa, kacang ini memperlancar haid, wa yulidul labana, dan memperbanyak air susu, wa yazidu, dan meningkatkan asyahwata pada syahwat, wa yazidu, dan juga memperbanyak mimma isalbi, memperbanyak air mani. Jadi menurut Ibnul Baitar terkait dengan al-himmas, buncis kacang panjang atau kacang Arab ini dapat memperlancar haid, memperbanyak susu, mengalirkan susu, kemudian dapat meningkatkan syahwat dan juga dapat meningkatkan air mani. Itu makanan yang keempat. Kemudian makanan yang kelima adalah al-halbatu. Al-halbatu maknanya adalah tumbuhan kelabet atau fenugreek. Tazidu, tumbuhan ini meningkatkan minar raghabatil jinsiyati, gairah seksual indan nisa'i, pada kaum istri. Lihtiwaiha, karena kandungannya ala maddatin, pada bahan tusamma yang dinamai trimethylamin, mengandung trimethylamin, kandungan yang dimiliki oleh fenugreek atau tumbuhan kelabet. Waqad tabayyana, sungguh telah jelas, annahu, bahwasannya, yajibu, wajib, syurbul halbati, meminum tumbuhan kelabet atau meminum minuman fenugreek, bisifatin yaumiyatin, diminum secara rutin setiap hari, bighardi ziyadatir raghabatil jinsiyati, dengan tujuan meningkatkan ar-raghabati, gairah al-jinsiyati, seksual, min ajli antaktia, agar hal itu membawa bil maf'uli, sasaran atau objek, al matlubi, yang dituntut. Dengan kata lain, dapat meningkatkan ar-raghbah, gairah al-jinsiyah, seksual, kemudian memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang tepat, seperti itu, atau pengaruh sesuai dengan yang diharapkan. Minum makanan-makanan ini, kemudian aplikasikan bersama pasangan yang halal. Untuk bahan-bahan yang masih baru dikenal atau masih baru didengar, bisa dilacak melalui Google. Di situ banyak toko-toko online yang sudah menjual bahan-bahan ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.